Apa rencana Master Sekte Nangong selanjutnya? Nili memandang Nangong Xianyin sambil melanjutkan, jika Sekte Dewa Iblis kembali, aku takut bahwa Sekte Catatan Surgawi. Jika Sekte Dewa Iblis mengirim seseorang lagi, Sekte Catatan Surgawi akan bertarung dengan mempertaruhkan kehidupan kami, bahkan jika kami binasa bersama. Nangong Xianyin dengan benar berkata, aku, Nangong Xianyin akan ada bersama dengan Sekte Catatan Surgawi. Ada bersama-sama dengan Sekte Catatan Surgawi. Kelompok murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi berbicara dalam suksesi juga. Keberanian semua orang dari Sekte Catatan Surgawi bisa dipuji. Aku memiliki ide yang dapat menyelesaikan situasi putus asa dari Sekte Catatan Surgawi. Aku ingin tahu apakah Master Sekte Nangong. Nili tampak sedikit kesulitan saat dia berbicara. Master Sekte Ni, katakanlah. Nangong Xianyin terdiam saat dia bertanya. Dia tidak tahu apa ide licik lain yang dimiliki Nili, tetapi pada waktu seperti ini ketika Sekte Catatan Surgawi menghadapi bahaya besar seperti itu, dia bisa menahan setiap pengorbanan untuk melindungi Sekte, bahkan jika Nili harus berbicara tuntutannya. Ini sebenarnya sederhana, sekarang Sekte Bulu Ilahiku sangat kuat dengan ahli ranah martial ancestor yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan meminta seseorang mengirim pesan kembali untuk membuat Sekte Bulu Ilahi mengirim beberapa ahli untuk ditempatkan di Sekte Catatan Surgawi. Dengan cara ini, keamanan Sekte Catatan Surgawi pasti dapat dijamin, kata Nili. Hanya itu, Nangong Xianyin sempat tertegun sebentar, karena awalnya dia berpikir bahwa Nili akan memiliki tuntutan yang berlebihan. Hanya itu, Nili menganggukkan kepalanya sambil berkata dengan sedikit tersenyum. Aula utama Sekte Bulu Ilahi yang mewah dan megah. Tidak seperti orang-orang yang ada di dalamnya beberapa tahun yang lalu, Sekte Bulu Ilahi yang ada sekarang benar-benar berbeda. Karena jumlah yang sangat mencengangkan dari eliksir suci yang telah disediakan Nili, Sekte Bulu Ilahi yang ada sekarang dipenuhi dengan para ahli. Terlepas dari murid-murid sekte itu, ia juga berhubungan dengan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya dari sekte luar yang berada di bawah payungnya. Seluruh ukuran sekte telah diperluas beberapa kali, dan kekuatan para murid meningkat pesat, meningkatkan kekuatan Sekte Bulu Ilahi pada gilirannya. Itu sudah menjadi sekte terkuat di antara 6 sekte ilahi. Namun, Sekte Bulu Ilahi menyimpan semua rahasia ini. Berbagai sekte tak tahu apa kekuatan sejati dari Sekte Bulu Ilahi. Meskipun Sekte Bulu Ilahi telah menutup pintunya, tak ada akhir untuk jumlah orang yang dikirim oleh berbagai sekte besar. Beberapa datang untuk menyelidiki kekuatan Sekte Bulu Ilahi, sementara yang lain datang untuk membeli eliksir suci. Pada saat itu, ada 5 komunikasi jiwa yang terjadi di atas Sekte Bulu Ilahi. Kelima ini semua ahli di puncak alam martial ancestor. Hierarch Martialski mendesah. Aku tak pernah berharap melihat Sekte Bulu Ilahi kita mengalami perubahan yang luar biasa setelah keluar dari pelatihan tertutup. Sepertinya itu adalah pilihan yang paling tepat untuk membiarkan Nili mewarisi posisi sebagai Master Sekte, kata Hierarch Skycloud. Dengan menunjukkan kekuatan Sekte Bulu Ilahi kita, tak diragukan lagi kita akan menjadi sekte terkuat di antara 6 sekte ilahi. Nili benar-benar layak mendapatkan semua kredit untuk itu, kata Hierarch Dragon Blaze. Bakat seperti itu perlu dipertahankan dengan baik. Aku punya saran. Mengapa kita tidak memilih seorang gadis paling cantik dari masing-masing klan kita dan menikahkannya dengan Nili? Dengan begitu, Nili akan bekerja lebih keras lagi. Untuk Sekte Bulu Ilahi kita, kata Hierarch Linglong. Kebetulan ada ketertarikan bersama antara klan Long Yuyin dan Nili. Ini sempurna bagiku untuk mengatur pernikahan mereka. Ide ini bagus, tapi kami tak yakin dengan apa yang dibuat Nili, kata Hierarch Crimson Blood setelah berpikir keras. Dari sudut pandangku, Nili bukanlah orang yang sangat mesum. Mungkin tidak efektif melakukannya, kata Hierarch Skycloud. Bolehkah aku tahu apa yang membuatmu sampai pada kesimpulan ini, saudara Skycloud? Tanya Hierarch Crimson Blood. Nili adalah orang yang menghargai kasih sayang dan kesetiaan. Dia memancarkan kebenaran, dan yang perlu kita lakukan adalah merawatnya dengan baik. Selain itu, dia sekarang adalah Master Sekte Bulu Ilahi. Dengan kepribadiannya, tidak mungkin baginya untuk meninggalkan Sekte Bulu Ilahi. Jika kita memaksanya untuk menikahi gadis-gadis dari klan kita, itu mungkin menjadi bumerang, kata Hierarch Skycloud. Nili adalah murid dari Hierarch Skycloud, jadi dia secara alami memahami Nili dengan baik. Mari kita lakukan sesuai dengan saran Hierarch Skycloud, kata Hierarch Martialski. Pada saat itu, informasi disampaikan ke telinga Hierarch Martialski saat dia sedikit fokus. Nili baru saja mengirimiku berita dari Sekte Catatan Surgawi, kata Hierarch Martialski dengan sedikit cemberut. Berita apa yang dikirimkan Nili? Para hierark bertanya dengan bingung. Nili mengatakan bahwa Sekte Catatan Surgawi baru saja diserang oleh Sekte Dewa Iblis. Dia meminta kita untuk memilih 50.000 ahli dari Sekte Bulu Ilahi kita untuk menuju ke Sekte Catatan Surgawi untuk melindunginya, kata Hierarch Martialski. Mereka harus berada di atas alam Heavenly Axis atau di atas alam Dao of Dragon. Ada juga kebutuhan untuk 10 ahli yang berada di atas alam Martial Ancestor tahap 3. 50.000 ahli. Sebanyak itu. Hierarch Crimson Blood jelas agak bingung.
Aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Nili. Sekte Catatan Surgawi mungkin tidak setuju dengan itu, kan? Sekte Catatan Surgawi sudah setuju untuk itu, kata Hierark Martialski. Namun, Nili memiliki permintaan lain. Dia ingin para murid yang kita kirim adalah pria lajang yang tidak memiliki pasangan. Pria lajang? Kenapa dia memiliki permintaan yang aneh? Hierark Crimson Blood tercengang. Hierark Skycloud dan lainnya juga mengungkapkan kekesalan mereka. Hierark Linglong berpikir sejenak sebelum tertawa. Nili ini sangat cerdik. Bisakah Hierark Linglong menjelaskan ini kepada kami, kata Hierark Martialski yang kebingungan. Tolong pikirkan dengan hati-hati. Apa yang paling penting dari Sekte Catatan Surgawi? Wanita. Tentu saja, Sekte Catatan Surgawi tak pernah merekrut murid laki-laki, jadi semua murid mereka adalah perempuan, kata Hierark Linglong sambil tertawa. Para Hierark memikirkannya sejenak sebelum tiba-tiba sadar kembali. Mungkin dengan serangan Sekte Dewa Iblis pada Sekte Catatan Surgawi, Sekte Catatan Surgawi berada dalam situasi berbahaya. Nili benar-benar sangat licik. Dia bahkan meminta agar yang dikirim adalah pria lajang, kata Hierark Linglong tersenyum. Aku percaya murid-murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi tidak sering melihat pria, dan seiring waktu, mereka pasti merindukan beberapa pria. Bisa dibayangkan apa yang akan terjadi ketika 50.000 pria lajang ini dikirim ke sana. Hierark Skycloud, bukankah kamu mengatakan Nili dipenuhi dengan kebenaran? Hierark Crimson Blood mengenakan ekspresi aneh. Yah, aku menarik kembali apa yang aku katakan, Hierark Skycloud mengatakannya dengan sangat memalukan. Tidaklah salah bagi seorang pria untuk memberikan penghargaan dan kesetiaan, tetapi seseorang seharusnya tidak terlalu jujur. Menjadi sedikit cerdas pada saat itu juga bukan sesuatu yang buruk. Itulah yang aku sukai dari Nili ini, kata Hierark Linglong sambil tertawa. Ada pendapat tentang saran Nili? Hierark Martialski mau tidak mau bertanya. Hal ini benar-benar memalukan. Aku setuju dengan saran Nili, kata Hierark Linglong segera. Pikirkan tentang itu. Dengan melakukan itu, kami tidak membuat skema jahat terhadap Sekte Catatan Surgawi, dan kami melindunginya. Itu juga dapat meringankan kerinduan para murid wanita. Itu membunuh dua burung dengan satu batu, jadi mengapa tidak? Jika 50.000 pasangan terbentuk dari 50.000 murid Sekte Bulu Ilahi yang ditempatkan di Sekte Catatan Surgawi, mungkin seluruh Sekte Catatan Surgawi akan berada di bawah kendali kami. Dalam 1 atau 2 dekade, Sekte Catatan Surgawi hampir tidak bisa melepaskan diri dari Sekte Bulu Ilahi kita. Itu mungkin tidak dianggap jahat, tapi bukankah itu sedikit salah? Hierark Crimson Blood berkata dengan ekspresi memerah. Sekte Bulu Ilahi kita harus melakukan sesuatu dengan cara terbuka dan di atas papan. Hierark Crimson Blood, apa yang kamu katakan tidak benar. Bagaimana ini tidak terbuka dan tidak di atas papan? Kata Hierark Linglong. Sekte Catatan Surgawi membutuhkan bantuan kita. Bukankah kita harus mengirim orang untuk membantu mereka? Ya, kata Hierark Crimson Blood setelah berpikir sejenak. Karena kita mengirim orang ke sana, orang macam apa yang harus kita kirim? Apa yang salah dengan saran Nili mengirim pria lajang? Berapa banyak murid Sekte Bulu Ilahi yang mengagumi murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi? Bukankah seharusnya seorang pria memenangkan seorang kecantikan? Hierark Linglong mendengus. Hierark Crimson Blood, kamu mungkin memiliki istri yang cantik dan selir di segenap selirmu, tetapi kamu tak bisa tidak tahu bagaimana rasanya tidak memiliki pasangan. Murid-murid kami dari Bulu Ilahi Sekte ini tidak bisa melajang sepanjang hidup mereka, kan? Setelah mendengar kata-kata Hierark Linglong, Hierark Crimson Blood tersipu sedikit. Lalu, aku akan setuju dengan saran Nili. Hierark Skycloud berkata, aku juga setuju dengan ide Nili. Hierark Martialski berpikir sejenak sebelum berkata, dalam hal itu, kita akan memilih 50.000 murid lajang dari Sekte Bulu Ilahi kita dan mengirim mereka ke Sekte Catatan Surgawi. Untuk mencegah Sekte Catatan Surgawi dari menderita serangan lain, kita harus melakukannya secepat mungkin. Setelah masalah ini disepakati oleh 5 hierark, secara alami tidak ada pertentangan ketika rencana itu dimasukkan ke dalam gerakan dalam Sekte Bulu Ilahi. Seluruh Sekte Bulu Ilahi ramai karena banyak yang berkumpul di medan bela diri Sekte Bulu Ilahi. Semua yang berkumpul adalah murid laki-laki. Aku bertanya-tanya mengapa wakil Master Sekte memanggil kita untuk berkumpul. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa mereka harus menjadi murid laki-laki tunggal di sekte. Mungkinkah wakil Master Sekte berencana untuk menjodohkan kita? Para murid yang terlibat dalam diskusi, agak bingung atas situasi ini. Lee Xingyun menyapu pandangannya melintasi medan bela diri yang memiliki puluhan ribu orang. Dengan begitu banyak orang yang hadir, ada hiruk-pikuk suara. Semua orang terlibat dalam diskusi, tanpa ada yang mendengarkan apa yang dikatakan Lee Xingyun. Lee Xingyun terbatuk saat suaranya mencapai ke telinga semua orang. Dia berkata dengan suara yang dalam, sejak Master Sekte pergi ke Sekte Catatan Surgawi, aku telah mengambil tugas sebagai wakil Master Sekte Bulu Ilahi. Ini adalah pertama kalinya Master Sekte telah mengirim perintah kembali. Kalian semua dengarkanlah dengan baik. Saat mereka mendengar bahwa itu adalah perintah dari Master Sekte, seluruh medan bela diri menjadi sunyi.
Mata semua orang fokus pada Lee Xingyun. Keheningan yang mendadak membuat Lee Xingyun tercengang. Dia menemukan dirinya sedikit keluar dari elemennya. Dia tak pernah berharap perintah Nili menjadi sangat berguna di antara banyak murid biasa. Lee Xingyun terbatuk beberapa kali untuk menyembunyikan rasa malunya sebelum akhirnya berkata, alasan mengapa Master Sekte memintaku untuk mengadakan sesi ini adalah untuk memberitahu kalian bahwa kalian akan segera dikerahkan ke Sekte Catatan Surgawi. Wakil Master Sekte, apakah ada misi penting yang Master Sekte miliki bagi kita yang membutuhkan kehadiran kita di sana? Apakah kita di sana untuk melindunginya? Tanya seorang murid dengan teriakan. Semua orang memandang Lee Xingyun dengan penuh perhatian. Apakah Master Sekte mengalami masalah? Jika Master Sekte menuntut kita, kita tak akan goyah bahkan dalam menghadapi kematian. Lee Xingyun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Master Sekte belum menemui masalah. Pengerahan kalian di sana tidak untuk melindunginya. Semua orang saling bertukar pandang saat mereka merasa bingung. Lalu apa alasannya? Memang ada misi penting untuk menempatkan kalian di sana. Kalian diharapkan untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata Lee Xingyun dengan senyum lemah. Melindungi Sekte Catatan Surgawi. Mengapa Sekte Catatan Surgawi menginginkan perlindungan kita? Tanya beberapa murid yang kebingungan. Baru-baru ini, Sekte Dewa Iblis tiba-tiba menyerang Sekte Catatan Surgawi, menangani pukulan yang besar. Kemudian, anggota Sekte Dewa Iblis ketakutan oleh Master Sekte kita. Setelah semua Sekte Catatan Surgawi adalah salah satu dari 6 Sekte Ilahi. Kita perlu melindungi mereka dari kekuatan jahat, kata Lee Xingyun. Kami mengerti, Wakil Master Sekte. Tenanglah, kami pasti akan menyelesaikan misi ini. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata para murid dengan serempak. Lee Xingyun tiba-tiba tersenyum penuh teka-teki. Selain melindungi Sekte Catatan Surgawi, Master Sekte akan mempercayakan kalian semua dengan misi yang lebih penting. Itu, kalian harus membawa sekelompok anak kembali. Membawa banyak anak kembali. Bolehkah kami tahu apa yang Anda maksud, Wakil Master Sekte? Para murid saling bertukar pandang. Lee Xingyun tertawa terbahak-bahak. Apakah aku perlu membuatnya lebih jelas? Ketika kalian semua tiba di Sekte Catatan Surgawi, lakukan yang terbaik untuk memikat para gadis manis di sana. Pikirkan tentang hal itu. Para murid perempuan Sekte Catatan Surgawi telah berkultivasi sepanjang waktu di sekte mereka. Bukankah bertahun-tahun mereka tidak melihat laki-laki? Para murid yang berdiri tercengang untuk waktu yang cukup lama karena mereka tak pernah membayangkan bahwa Master Sekte akan memberi mereka perintah seperti itu. Setelah melihat para murid dalam keadaan linglung, Lee Xingyun menunjuk kerumunan dan berkata, apakah kalian tidak mengerti? Maksud Master Sekte adalah untuk lulus, keputusan untuk kalian semua adalah untuk memikat pada para gadis manis. Master Sekte mengatakan bahwa kalian semua tidak bisa untuk membawa kembali banyak anak setelah menuju ke Sekte Catatan Surgawi, itu akan menjadi aib bagi Sekte Bulu Ilahi kami. Mereka akan diusir dari sekte itu, dan tak akan pernah diterima lagi. Jika kalian membawa pulang anak-anak, kalian akan memperkuat sekte kita. Layanan yang berjasa seperti itu akan dihargai dengan 10 eliksir suci. Jika 2 anak dibawa kembali, mereka akan dihadiahi dengan 30 eliksir suci. Apakah kalian sekarang mengerti? Kami mengerti. Murid Sekte Bulu Ilahi mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Mereka semua berseri-seri gembira. Mereka tak pernah berharap bahwa Master Sekte akan menyebarkan mereka ke Sekte Catatan Surgawi untuk menggoda. Untuk menjadi bawahan Master Sekte seperti itu, terlalu mengagumkan. Masalah ini bersifat rahasia. Jadi lakukan dengan diam-diam. Jangan biarkan anggota Sekte Catatan Surgawi mengetahuinya. Apakah kalian mengerti? Kata Lee Xingyun dengan keras. Mengerti. Jawab semua murid Sekte Bulu Ilahi dengan keras serempak. Lee Xingyun mengangguk sambil tersenyum. Meskipun dia merasa sedikit malu, karena tak pernah berharap Nili mengumumkan masalah yang tidak tahu malu seperti itu, dia tidak bisa tidak merasa sedikit tergoda dan impulsif ketika dia melihat sekelompok orang cabul yang terlihat sangat bersemangat sehingga mereka hampir tidak bisa menahan diri. Rumor mengatakan bahwa para gadis manis dari Sekte Catatan Surgawi semuanya adalah keindahan yang tak tertandingi. Jika dia tidak menikah dengan seorang istri, terutama yang mirip dengan harimau betina, dia juga memiliki dorongan untuk membayar kunjungan ke Sekte Catatan Surgawi. Si brengsek Nili yang tidak tahu malu. Segera, sekelompok ahli Sekte Bulu Ilahi selesai berkemas dan mulai berangkat. Semua pria lajang dari Sekte Bulu Ilahi hampir tidak bisa berdiri sendiri. Para ahli menuju Sekte Catatan Surgawi dalam kelompok. Mereka dibebani dengan misi penting karena Master Sekte telah mengatakan bahwa mereka akan diusir dari sekte dan tidak pernah diambil kembali jika mereka gagal membawa banyak anak kembali. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menjadi aib terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu, di sebuah ruangan di dalam Sekte Catatan Surgawi, Nili perlahan membuang surat dan tersenyum. Lee Xingyun telah mengirim 70.000 orang. Itu lebih dari cukup ketika datang untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi, kata Nili ketika sudut bibirnya meringkuk.
Ketika Xiao Ninger melihat surat itu, dia bertanya karena penasaran, aku memiliki sesuatu yang sangat aku khawatirkan. Mengapa hanya pria lajang yang bisa melakukannya? Xiao Ninger masih sangat bingung. Ninger, kau harus berpikir seperti ini. Sekte Catatan Surgawi Ilahi sepenuhnya terdiri dari murid perempuan. Jika murid laki-laki yang sudah berkeluarga memasuki sekte mereka dan akhirnya berselingkuh dengan murid perempuan Sekte Catatan Surgawi Ilahi, bukankah akan yang menyebabkan pertikaian keluarga? Itulah mengapa hanya orang lajang yang dapat dikirim, kata Nili dengan fasih. Kurasa aku mengerti. Pipi Xiao Ninger memerah sedikit. Nili benar-benar memikirkan langkah penuh dengan solusinya. Jika hari itu tiba ketika semua murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi Ilahi menjadi mitra dao murid laki-laki Sekte Bulu Ilahi, Sekte Catatan Surgawi Ilahi mungkin akan menjadi sekte cabang dari Sekte Bulu Ilahi. Sepertinya tak akan ada yang terjadi lagi di Sekte Catatan Surgawi Ilahi lagi. Aku ingin tahu apakah aku harus berkunjung ke sekte ilahi lainnya, gumam Nili pada dirinya sendiri. Jika dia perlahan menguasai Sekte Catatan Surgawi Ilahi, dia harus terus memperluas pengaruhnya. Nili, apa yang kamu katakan? Xiao Ninger tidak mendengarnya dengan hati-hati saat dia bertanya dengan bingung. Ninger, aku tiba-tiba teringat bahwa aku memiliki sesuatu yang perlu aku konfirmasi, kata Nili setelah beberapa pemikiran. Apa itu? Xiao Ninger memandang Nili, jelas agak ingin tahu. Ini, aku telah menyelidiki masalah tentang hutan iblis hitam, kata Nili. Apakah hutan iblis hitam yang kau maksud adalah hutan iblis hitam di sebelah barat daya kota Glory? Xiao Ninger bertanya dengan penasaran. Mengapa Nili tiba-tiba memikirkan sesuatu yang terletak sangat jauh dari mereka? Benar, hutan iblis hitam yang itu. Nili membenamkan dirinya dalam ingatannya. Bertahun-tahun yang lalu, Xiao Ninger tak pernah kembali keluar dari hutan iblis hitam setelah masuk ke sana. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili telah bertemu wanita lain bernama Xiao Ning. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Ninger memiliki kenangan tentang dirinya. Semua ini mungkin sangat berhubungan dengan hutan iblis hitam. Mungkin dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Ninger tidak binasa setelah memasuki hutan iblis hitam. Sebaliknya, dia pergi ke dunia reruntuhan naga dan akhirnya bertemu dengannya. Oleh karena itu, Nili selalu merasa sedikit berhutang budi pada Xiao Ninger. Dulu aku pernah ke hutan iblis hitam beberapa kali, kata Xiao Ninger setelah dia berpikir sejenak. Kamu pernah ke sana sebelumnya? Apa yang ada di sana? Tanya Nili dengan terkejut. Aku tidak masuk ke hutan iblis hitam, kata Xiao Ninger sambil menggelengkan kepalanya. Hanya saja setiap kali aku melewati hutan iblis hitam, selalu terasa seperti ada suara memanggilku. Aku akan memiliki perasaan aneh setiap kali aku dekat dengan hutan iblis hitam. Perasaan apa itu? Rasanya seperti melintasi ruang waktu itu sendiri, seolah-olah aku berubah menjadi orang lain. Rasanya seperti sebuah perasaan yang sedih dan tragis telah terjadi di sana dan setiap kali aku melewatinya, hatiku akan dipenuhi dengan penderitaan dan kesedihan. Xiao Ninger mengerutkan alisnya. Berubah menjadi orang lain. Nili bolak-balik, bergumam, aneh. Mengapa ada perasaan seperti itu? Mungkinkah Ninger mampu merasakan kehidupan sebelumnya? Dalam kehidupan sebelumnya, mungkinkah Ninger merasakan pemanggilan hutan iblis hitam sebelum pergi ke hutan iblis hitam tanpa ragu-ragu? Nili mengerutkan kening. Jika itu yang terjadi, hal-hal seperti takdir dan ruang waktu membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Nili, apa yang kamu gumamkan? Xiao Ninger bertanya dengan bingung. Sebenarnya apa itu buku roh iblis duniawi? Itu bisa membuatku bereinkarnasi, tapi apa prinsip yang mendasari di balik ini? Nili mengerutkan kening sambil berpikir, mungkinkah ruang waktu itu mengikuti struktur yang berhubungan dengan peredaran? Apa itu struktur yang berhubungan dengan peredaran? Tanya Xiao Ninger yang bingung. Tidak ada, kata Nili sambil menggelengkan kepalanya. Ninger, aku ingin menunjukkanmu sesuatu. Apa itu? Xiao Ninger bertanya dengan bingung. Lepaskan bajumu, kata Nili dengan serius. Ah, melepaskan bajuku. Xiao Ninger tersipu. Mengapa Nili membuat permintaan seperti itu? Apa yang dia pikirkan? Xiao Ninger terlihat ragu-ragu. Dia menatap Nili, wajahnya memerah. Haruskah aku melepaskannya? Benar, Nili mengangguk. Tapi, sekarang bukan waktu yang tepat, kan? Xiao Ninger melihat ke samping. Pintu dan jendela belum ditutup. Itu tidak terpikirkan olehku. Nili berpikir sejenak dan melihat pipi Ning yang memerah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa itu memang sedikit tidak pantas. Namun, dia ingin memverifikasi sesuatu. Lalu aku akan menutup pintu dan jendela. Ah. Xiao Ninger tercengang. Dia percaya bahwa Nili akan menyikat masalah ini, tapi dia tak pernah mengira dia akan menutup pintu dan jendela. Apakah Nili benar-benar ingin melakukannya? Nili perlahan pergi ke belakang Xiao Ninger. Dia melihat tulang selangka yang berkilau dan di bawahnya ada tanda merah muda yang kecil. Memang, seperti yang aku bayangkan. Mata Nili meneteskan air mata saat ia menyentuh tanda dengan tangan kanannya dengan lembut. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Ning juga memiliki tanda seperti itu di punggungnya.
Pikiran Nili dipenuhi dengan pertanyaan. Di kehidupan sebelumnya, Xiao Ninger telah memasuki hutan iblis hitam, tak pernah kembali. Bagaimana dia muncul di reruntuhan dunia naga sebagai Xiao Ning? Apa yang dialami Xiao Ninger selama ini? Nili bingung. Nili merasa sangat menyesal terhadap Xiao Ning. Jika bukan karena dia tak akan mati. Selain itu, setiap kali dia mengingat saat kematiannya, sikap yang terpisah dan perasaan lembut yang dia miliki untuknya, rasanya seperti pisau tajam yang terukir di hatinya. Xiao Ninger mengerang pelan. Jelas, itu agak menyakitkan. Ninger, apakah kamu memiliki tanda lahir ini ketika kamu lahir? Tanya Nili dengan penasaran. Xiao Ninger membuka matanya dan menggelengkan kepalanya. Tidak, lalu bagaimana tanda lahir ini muncul? Nili bingung bertanya. Dulu ketika kakekku meninggal, dia menyegel halaman duniawi ke tanda itu, kata Xiao Ninger. Halaman duniawi. Nili terkejut. Halaman duniawi apa? Yang kelihatannya seperti ini. Nili mengeluarkan salah satu halaman dari buku roh iblis duniawi dan bertanya padanya. Xiao Ninger berbalik dan tertegun sejenak. Setelah itu, dia mengangguk dan berkata, ini dia. Namun, ketika itu disegel di dalam tanda, kakek pernah berkata bahwa aku akan mengalami musibah. Ini adalah kesempatan bagiku yang bisa menyelamatkan hidupku. Jadi itu yang terjadi. Nili tampaknya mengerti sesuatu tetapi juga merasa lebih bingung pada saat yang sama. Dalam kehidupan sebelumnya, Xiao Ninger telah memasuki hutan iblis hitam. Berkat tanda pada dirinya, di mana halaman yang tersisa dari buku roh iblis duniawi disegel, yang memungkinkannya mengatasi musibah. Namun, dia cacat dan hanya bisa memakai topeng. Dia menggunakan nama palsu Xiao Ning dan kemudian bertemu Nili ketika dia memasuki reruntuhan dunia naga. Dan itu karena halaman yang tersisa dari buku roh iblis duniawi tersegel di dalam dirinya sehingga Xiao Ninger kadang-kadang masih memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalunya selama inkarnasi Nili saat ini. Saat menghadapi Xiao Ninger, Nili memiliki emosi yang bertentangan. Kesukaan, kasihan, penyesalan, rasa sakit. Segala macam emosi yang rumit membanjiri dirinya. Apapun itu, Nili tak punya rencana untuk membiarkan Xiao Ninger kecewa lagi dalam kehidupan ini. Ninger. Nili menarik Xiao Ninger ke dalam pelukannya. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili mengecewakan banyak orang. Ziyun, Xiao Ning, gurunya. Beberapa orang telah mati untuknya dan ada yang meninggal karena dia. Dalam kehidupan ini, dia ingin mengubah nasib semua orang. Sambil menerima pelukan hangat Nili yang tidak memiliki niat lain untuk itu, Xiao Ninger tiba-tiba merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya berdiri diam di sana, menerima kehadiran Nili. Nili, apakah ada arti khusus untuk tanda ini? Xiao Ninger bertanya. Kakekmu orang yang bijak, kita harus segera melakukan perjalanan kembali ke dunia kecil. Kemungkinan ada rahasia yang tak terbayangkan yang tersembunyi di sana. Nili berkata, sekarang, pedang meteorit Dewa Petir milikku sudah mampu merobek segel dunia kecil. Baik, Xiao Ninger mengangguk. Lalu kapan kita kembali? Aku akan menyelesaikan semua yang di sini dulu. Kita akan berangkat dalam beberapa hari, kata Nili dengan serius. Pada saat itu, pintu terbuka dengan derit. Itu tidak lain adalah Ye Ziyun. Dia tertegun ketika melihat adegan ini. Nili, Ninger, kalian berdua. Wajah Ye Ziyun memerah. Dia tak pernah membayangkan bahwa keduanya akan melakukan sesuatu yang memalukan di siang hari. Dia berdiri di sana dengan canggung, dan untuk sesaat bingung. Nili benar-benar terperangah. Dia tak pernah berharap Ziyun tiba-tiba masuk. Itu sangat canggung. Xiao Ninger tidak lebih baik. Dia sangat ingin menemukan lubang untuk menggali. Kalian lanjutkan. Aku akan pergi dulu, kata Ye Ziyun buru-buru. Pipinya memerah saat dia dengan cepat mundur ke belakang. Di dunia ini, dia dan Ninger berjuang untuk diri mereka sendiri, saling memberi bantuan. Ninger seperti keluarga baginya. Namun, bahkan jika Ye Ziyun sudah menerima masalah ini jauh di lubuk hati, dia merasa bahwa Nili terlalu tidak sabar. Kenapa dia melakukannya di siang hari? Ziyun, tunggu sebentar. Nili berteriak segera untuk menghentikannya. Aku akan menunggu kalian berdua di luar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Ye Ziyun mundur dan menutup pintu sebelum berbicara dari luar. Nili tidak bisa menahan senyum masam. Meskipun tidak ada tanda-tanda kemarahan dalam suara Ziyun, dia setuju bahwa dia telah bertindak terlalu terburu-buru. Pada saat Nili dan Xiao Ninger keluar, Ye Ziyun sudah menunggu di dalam aula besar. Ziyun, yang aku lakukan barusan adalah... Nili mencoba menjelaskan. Ye Ziyun memelototi Nili dengan malu dan berkata, aku datang ke sini untuk tidak berbicara denganmu tentang masalah ini. Ziyun, kita benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dia hanya ingin mengkonfirmasi tanda lahir yang aku miliki. Wajah Xiao Ninger terbakar karena dia tak berani menatap mata Ye Ziyun. Bagaimanapun, pemandangan dari sebelumnya terlalu memalukan. Nili, apakah kau menipu Ninger dengan alasan sembronomu? Ye Ziyun cemberut saat dia memandang Nili. Aku benar-benar hanya mengkonfirmasi tanda lahirnya. Nili memasang ekspresi pahit. Huff, aku ragu kau masih punya nyali.
Ye Ziyun mendengus. Baiklah, mari kita bicara tentang hal-hal penting. Dengan itu, Nili tahu bahwa Ye Ziyun tidak lagi marah. Banyak dari mereka telah menempa jalan mereka ke reruntuhan dunia naga dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Mereka dibebani oleh nasib kota Glory dan bahkan kelangsungan hidup seluruh dunia kecil. Karena itu, dia adalah seseorang yang bisa melihat gambaran besar, jadi dia secara alami tak memiliki keraguan atas hal-hal sepele seperti itu. Selain itu, dia sudah lama menyadari sesuatu. Nasibnya dan nasib Ninger sudah lama terjalin dengan Nili. Itu tak bisa diperbaiki atau diloloskan. Sekarang, apalagi yang bisa dilakukan? Bagaimana hal-hal ini akan berkembang, harus diserahkan kepada takdir. Dengan pemikiran ini, Ye Ziyun secara alami merasa jauh lebih tenang. Master Sekte Nangong datang kepadaku dan mengatakan bahwa dia ingin membahas suatu masalah denganmu, tetapi tak nyaman baginya untuk datang ke sini. Oleh karena itu, dia menjadikanku sebagai utusannya, kata Ye Ziyun. Oh, apa yang dia katakan? Nili menajamkan alisnya saat matanya menyipit. Dia sudah menebak apa itu. Master Sekte Nangong mengatakan bahwa tampaknya sedikit tak pantas bagi begitu banyak orang dari Sekte Bulu Ilahi kita untuk datang ke Sekte Catatan Surgawi, kata Ye Ziyun. Dia sudah memperlakukan dirinya sendiri sebagai seseorang dari Sekte Bulu Ilahi. Setelah semua, Sekte Bulu Ilahi sudah dipimpin oleh Nili. Adapun Sekte Catatan Surgawi, itu hanya tempat tinggal sementara baginya. Oh, kenapa itu tidak pantas? Nili berkedip dan bertanya. Dia mengatakan bahwa Sekte Catatan Surgawi saat ini telah menjadi. Wajah Ye Ziyun sedikit memerah. Menjadi apa? Nili bertanya sambil tersenyum. Menjadi pertemuan kencan buta. Sejak anggota Sekte Bulu Ilahi kita datang, ada kekacauan total di balik layar meskipun kita dilindungi dari Sekte Catatan Surgawi. Ye Ziyun hampir tak bisa menyelesaikan kalimatnya karena malu. Dia bertanya apakah mungkin untuk menahan murid-murid kita. Benar-benar kacau. Apa yang mereka lakukan? Nili terkejut, karena perintahmu bahwa para murid akan dikeluarkan dari Sekte Bulu Ilahi jika mereka gagal menemukan pasangan. Semua murid Sekte Bulu Ilahi telah menggunakan segala cara yang mungkin. Larut malam tadi, lebih dari 10 ditangkap karena telah memanjat tembok. Ada sekitar 30 lebih yang ketahuan bersembunyi di ruang murid wanita. Pagi ini, sebuah investigasi mengindikasikan bahwa lebih dari 60 murid Sekte Catatan Surgawi sedang hamil. Mereka menolak untuk mengatakan siapa ayahnya meskipun ada interogasi yang sengit. Ye Ziyun sangat malu menjelang akhir sehingga dia bahkan tak bisa melanjutkan. Ahem, Ziyun, kembalilah ke Master Sekte Nangong dan katakan ini, dia adalah orang yang menyetujui penempatan Sekte Bulu Ilahi kita untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi saat itu. Sekte Bulu Ilahi kita akan menjunjung tinggi apapun yang disepakati. Dia tak akan membakar jembatan setelah dia mendapat manfaat dari itu. Sekte Bulu Ilahi kita tak akan setuju untuk itu. Nili berkata dengan sangat serius. Di sampingnya, Xiao Ninger tak bisa menahan tawa. Master Sekte Nangong benar-benar jatuh ke dalam perangkap, dan itu pasti tidak mudah untuk menghindarinya. Nili benar-benar orang yang licik. Dengan mengingat hal ini, pipi Xiao Ninger hanya bisa memerah. Ye Ziyun memutar matanya ke arah Nili dan berkata, katakan saja apapun yang ingin kau katakan. Aku hanya akan menyampaikan pesan kepada Master Sekte Nangong. Ahem, Nili tampak agak malu. Master Sekte Nangong tak datang secara pribadi dan malah mengiring Ziyun karena dia tahu bahwa tak benar bagi Nili untuk mengucapkan kata-kata tertentu di depan Ziyun. Namun, Nangong Xianyin telah meremehkan ketidakberdayaan Nili. Nili mondar-mandir dan, setelah beberapa pemikiran, berkata, katakan pada Master Sekte Nangong bahwa karena tidak mungkin untuk menarik pasukan kami, Sekte Bulu Ilahi akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Sekte Catatan Surgawi. Adapun orang-orang yang tertangkap sedang memanjat dinding di malam hari, mereka hanyalah sampah. Tak bisakah mereka mengambil jalan masuk biasanya? Untuk berpikir mereka mencoba memanjat dinding, dan bahkan jika aku menutup mata terhadap hal itu, mengapa mereka tertangkap? Sekte Bulu Ilahi kami benar-benar kurang dalam disiplin kami, jadi aku dengan tulus berharap untuk pengampunan Master Sekte Nangong. Namun, memanjat dinding bukanlah kejahatan serius. Beri beberapa cambukan untuk memberi mereka pelajaran. Adapun yang bersembunyi di kamar murid perempuan, mungkin ada cerita di balik itu. Mungkin mereka sebelumnya diundang untuk membahas kultivasi dalam suasana santai dengan murid-murid perempuan Sekte Catatan Surgawi. Adapun mengapa mereka ditangkap, kita perlu mempertanyakan mereka dengan benar. Sekte Bulu Ilahi kita benar-benar tak akan biarkan murid dengan pikiran jahat berkeliaran, tapi kami juga tak akan memfitnah orang yang tidak bersalah. Setelah mendengar Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ninger tak bisa menahan tawa mereka. Nili dan sekumpulan kliknya mungkin akan membuat Master Sekte Nangong meledakkannya jika dia mendengarnya. Nili jelas biasa terhadap murid-murid Sekte Bulu Ilahi dan Master Sekte Nangong secara alami tak punya cara untuk kehilangan kesopanan karena masalah sepele seperti itu. Selanjutnya, kekuatan Sekte Catatan Surgawi menjadi tak tertandingi dengan adanya Sekte Bulu Ilahi.
Jika kesopanan hilang, Nangong Xianyin sangat menyadari situasi selanjutnya yang harus dihadapi Sekte Catatan Surgawi. Adapun para murid yang hamil, semoga surga mengasihani mereka. Untuk berpikir bahwa mereka bahkan tak menyadari siapa ayah dari anak mereka. Jika Sekte Catatan Surgawi ingin mematuhi aturan yang ketat dan mengeluarkan mereka dari Sekte Bulu Ilahi, kita akan menunjukkan belas kasihan pada mereka dan bersedia menerima mereka. Aku harap Master Sekte Nangong tak akan mendorong mereka ke jalan yang tak bisa dikembalikan, lanjut Nili setelah beberapa pemikiran. Masalah ini telah mengungkap masalah yang signifikan. Jika begitu banyak orang bisa masuk ke sekte tanpa halangan dan menyebabkan murid perempuan terlantar ini menderita penghinaan seperti itu menyiratkan bahwa penjaga Sekte Catatan Surgawi melakukan pekerjaan yang mengerikan. Sebagai Master Sekte Bulu Ilahi, aku terkejut dan geram ketika mengetahui berita ini. Aku berencana mengirim murid-murid Sekte Bulu Ilahiku untuk membantu melindungi Sekte Catatan Surgawi. Aku akan membuat murid Sekte Bulu Ilahi hidup bersama dengan penjaga Sekte Catatan Surgawi dan pergi dengan tebal dan tipis bersama-sama. Jika orang lain memasuki halaman di Sekte Catatan Surgawi lagi, aku akan meminta murid-muridku untuk bertanggung jawab, kata Nili dengan beberapa dengusan. Penjaga Sekte Catatan Surgawi semuanya adalah murid perempuan. Jika murid laki-laki Nili hidup bersama dengan mereka, akan aneh jika mereka tidak. Selain itu, para penjaga ini adalah anggota Sekte Bulu Ilahi, jadi tidakkah akan membuatnya lebih nyaman bagi orang-orang ini untuk memasuki Sekte Catatan Surgawi? Tetapi apakah Nangong Xianyin memiliki kekuatan untuk menolaknya? Entah dia menutup mata terhadap masalah ini atau dia kehilangan kesopanan dengan Sekte Bulu Ilahi. Bagaimana Nangong Xianyin akan memilihnya? Para murid Sekte Bulu Ilahi juga dibiarkan bingung. Sebelum mereka datang ke Sekte Catatan Surgawi, Nili telah memberikan perintah yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika mereka gagal menemukan pasangan Dao di Sekte Catatan Surgawi, tidak ada dari mereka yang diizinkan untuk kembali ke Sekte Bulu Ilahi. Tidakkah mengerikan jika mereka gagal dalam misi ini? Bukankah mereka akan berakhir sebagai gelandangan? Pada awalnya, semua orang tidak terburu-buru. Lagi pula, ada banyak waktu. Mereka semua memilih target sesuai dengan preferensi mereka sendiri. Dan harus dikatakan bahwa Sekte Catatan Surgawi memang sekte yang terkenal dalam kultivasi. Murid-murid perempuan itu semua sangat cantik dan menawan. Tetapi pada hari kedua kedatangan mereka dari Sekte Bulu Ilahi, seorang murid telah berpasangan dengan seorang murid perempuan Sekte Catatan Surgawi. Cara pasangan itu bersatu membuat orang lain iri. Setelah itu, dikabarkan bahwa murid tersebut menghabiskan malam di kamar murid Sekte Catatan Surgawi. Itu benar-benar tak tertahankan. Namun, para murid masih tidak terburu-buru dalam memilih pasangan. Bagaimanapun, yang terbaik belum datang. Pada hari ketiga, 3 murid lainnya menemukan pasangan Dao mereka, dan pada hari keempat, 5 murid lainnya telah menemukan pasangan Dao mereka. Pada hari kelima, ada 13 pasangan yang dipalsukan. Terkadang, pikiran tentang kencan akan menyebar seperti wabah. Ketika orang lain memiliki pasangan Dao sementara kalian belum menemukan satupun, apakah kalian tidak ingin menemukannya? Selain itu, ini adalah misi yang tidak bisa dinegosiasikan yang diberikan oleh sekte. Siapa yang tidak berani menyelesaikannya? Namun, ini hanya membuat orang-orang yang tidak jelas menderita. Setelah melihat gadis-gadis cantik di Sekte Catatan Surgawi di depan mereka, banyak dari mereka bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat, jadi bagaimana mereka menemukan pasangan Dao? Sayangnya, misi yang dipercayakan Master Sekte mereka kepada mereka harus diselesaikan bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Oleh karena itu, semua jenis buku pedoman kencan atau cara merayu gadis-gadis menyebar di antara para murid Sekte Bulu Ilahi. Selanjutnya, untuk berhubungan dengan para murid perempuan Sekte Catatan Surgawi, mereka menggunakan segala cara yang mungkin. Setiap malam, mereka mengunjungi kamar para murid perempuan. Dan seperti kata pepatah, wanita takut dengan pria yang membuat keributan. Setelah melihat saudara perempuan mereka di sekitar mereka memiliki pasangan, akankah para murid perempuan ini juga hanya akan tinggal diam? Oleh karena itu, di seluruh Sekte Catatan Surgawi menjadi pesta perjodohan besar. Di aula utama Sekte Catatan Surgawi, Nangong Xianyin berada di ambang kehancuran mental dan merasa sangat frustrasi. Dia tak pernah berharap bahwa situasi akan berkembang seperti ini ketika dia mengundang Sekte Bulu Ilahi untuk melindungi Sekte Catatan Surgawinya. Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Nangong Xianyin menatap Ye Ziyun. Ye Ziyun mengangguk dengan wajah memerah karena malu. Ya, Master Sekte, itulah yang dikatakan Nili. Dia, serius. Nangong Xianyin ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia kehilangan kata-kata untuk menggambarkan situasi. Jika dia mengatakan sesuatu yang tidak pantas, itu mungkin akan mengarah pada situasi bermasalah lainnya jika mencapai Nili. Setelah semua, Sekte Bulu Ilahi sekarang berkuasa. Bahkan jika Nangong Xianyin marah, yang bisa dia lakukan adalah menderita dalam diam. Master Sekte, apakah Anda memiliki sesuatu yang Anda ingin saya sampaikan kepadanya? Ye Ziyun bertanya pada Nangong Xianyin.
Nangong Xianyin berpikir sejenak dan berkata dengan kata-kata cincang, karena Sekte Bulu Ilahi tidak mau mundur, apakah mungkin bagi kita untuk mengirim sejumlah murid kita ke tempat lain? Master Sekte, Nili sudah memikirkan itu. Dia mengatakan bahwa orang-orang dari Sekte Dewa Iblis saat ini sedang keluar menculik orang dari Sekte Mulia lainnya. Akan baik-baik saja jika mengirim 1 atau 2 murid perempuan keluar, tetapi jika mereka pergi dalam kelompok, mereka mungkin dengan mudah disergap oleh Sekte Dewa Iblis. Setelah semua, para murid dari Sekte Catatan Surgawi terlalu lemah, kata Ye Ziyun dengan topeng kehikmatan. Mengirim 1 atau 2, alis Nangong Xianyin berkedut. Dengan situasi Sekte Catatan Surgawi saat ini, apa gunanya mengirim 1 atau 2? Selain itu, Nili juga mengatakan bahwa karena Sekte Bulu Ilahi ada di sini di Sekte Catatan Surgawi, dia harus menunjukkan sikap penghargaan. Terlepas dari apa yang diinginkan Sekte Catatan Surgawi, baik itu kultivasi rahasia yang tiada banding, pil kelas atas, atau bahkan item seperti eliksir suci, Sekte Bulu Ilahi dapat memberi mereka tanpa batas. Namun, hal-hal ini hanya dapat diberikan kepada orang-orang mereka sendiri, kata Ye Ziyun yang sedikit malu. Mereka sendiri. Nangong Xianyin terkejut. Itu benar. Dia merujuk pada orang-orang yang lebih dekat dengan murid-murid Sekte Bulu Ilahi. Nili mengatakan bahwa ada beberapa murid perempuan di Sekte Catatan Surgawi yang sengaja bertindak menyendiri dan telah menolak murid-murid Sekte Bulu Ilahi. Sekte Bulu Ilahi tidak ingin memiliki hubungan dengan orang-orang seperti itu, kata Ye Ziyun. Nili, benar-benar, tidak tahu malu. Wajah Nangong Xianyin memerah. Jika dia tidak menyadari bahwa Ye Ziyun adalah tunangan Nili, dia akan menghancurkannya. Meskipun Sekte Bulu Ilahi sangat kuat, dia tidak bisa menahan diri dari kutukan ini. Nili terlalu kejam. Apa yang dia maksudkan dengan sengaja bertindak menyendiri? Apakah melatih pengendalian diri dan bersikap suci itu benar? Di hari-hari yang akan datang, murid-murid Sekte Catatan Surgawi yang murni akan menderita suatu bentuk penganiayaan. Adapun para murid wanita yang memiliki hubungan dekat dengan para murid Sekte Bulu Ilahi, mereka akan diberikan dengan kultivasi rahasia yang tak tertandingi dan pil kelas atas, serta eliksir suci. Bukankah dia bertekad mengosongkan Sekte Catatan Surgawi? Apalagi yang dia katakan? Dia benar-benar berlebihan dalam penindasannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Sekte Catatan Surgawiku tidak memiliki siapapun untuk mencegah intimidasi ini? Nangong Xianyin mengutuk frustrasi. Sekarang aku akan memanggil para murid Sekte Catatan Surgawi dan bertarung dengan dia. Nili juga bertanya mengapa Anda harus melakukannya. Pertama, Sekte Bulu Ilahi bukan musuh Sekte Catatan Surgawi. Satu-satunya hal yang ingin dilakukan Sekte Bulu Ilahi adalah melindungi Sekte Catatan Surgawi. Terlepas dari apa yang terjadi untuk para murid Sekte Catatan Surgawi, mereka akan selamanya menjadi murid Sekte Catatan Surgawi. Selama kamu tidak mengusir mereka, mereka sama sekali tidak akan pergi. Ye Ziyun dengan hati-hati mengamati ekspresi Nangong Xianyin. Nili bahkan sudah menebak reaksinya, jadi ketika dia melihat bahwa Nangong Xianyin tidak menjadi marah, dia melanjutkan, seperti kata pepatah, saling ketergantungan yin dan yang membentuk dasar dari semua kehidupan. Beberapa murid wanita Sekte Catatan Surgawi dan murid laki-laki Sekte Bulu Ilahi akan cocok bersama dan akan beresonansi. Kami dari Sekte Bulu Ilahi tidak ingin memisahkan mereka, jadi mengapa Anda, Master Sekte Nangong, harus memisahkan kedua pasangan itu? Tapi Sekte Catatan Surgawi memiliki aturan sekte. Ini adalah keputusan leluhur, kata Nangong Xianyin dengan nada berat. Nili juga mengatakan bahwa apa yang disebut aturan sekte dan keputusan leluhur hanya ditentukan oleh pendahulu tertentu atas kemauannya. Namun, ini menyebabkan generasi penerus secara ketat untuk mematuhinya. Dengan pemikiran yang cermat, manfaat apa yang dibawa ke Sekte Catatan Surgawi ini? Sekarang Sekte Catatan Surgawi kekurangan dalam hal bakat, itu sudah menjadi salah satu sekte terlemah. Jika Sekte Bulu Ilahi tidak mengganggu, hasil dari Sekte Catatan Surgawi akan sulit untuk diketahui. Jika Sekte Dewa Iblis akan pergi berperang dengan Sekte Mulia, sekte pertama yang dihancurkan adalah Sekte Catatan Surgawi. Sekarang Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Bulu Ilahi telah membentuk ikatan abadi, dan Sekte Catatan Surgawi telah menyebarkan bijinya, bukankah itu hal yang hebat? Ye Ziyun melanjutkan ketika dia melihat bagaimana Nangong Xianyin dalam ekspresi ragu-ragu dan bijaksana. Nili juga mengatakan bahwa selama Sekte Catatan Surgawi tidak mengusir para muridnya, Sekte Bulu Ilahi tak akan mengambil salah satu murid Sekte Catatan Surgawi. Adapun para murid yang telah membentuk hubungan yang indah satu sama lain, tak butuh waktu lama untuk melakukan perjalanan dari Sekte Bulu Ilahi ke Sekte Catatan Surgawi, jadi kunjungan ke sekte akan sering dilakukan. Nangong Xianyin terdiam dalam waktu lama. Dia memiliki ekspresi beragam, karena membuat keputusan seperti itu terlalu sulit baginya. Melihat Nangong Xianyin ragu-ragu dan tak dapat mengambil keputusan, Ye Ziyun menangkupkan tangannya ke Nangong Xianyin dan berkata, Nili juga mengatakan bahwa terlepas dari keputusan Anda, ia akan menerimanya dengan anggun. Jika Sekte Catatan Surgawi tidak membutuhkan perlindungan Sekte Bulu Ilahi,
dia bersedia menarik semua murid Sekte Bulu Ilahi dari Sekte Catatan Surgawi dan tidak mengganggu itu lebih jauh, kata Ye Ziyun. Ekspresi Nangong Xianyin sedikit menghangat saat dia memandang Ye Ziyun dengan senyum tak berdaya dan masam. Ziyun, apa yang kau sarankan untuk aku lakukan sebagai Master Sekte dari Sekte Catatan Surgawi? Master Sekte, yakinlah. Dengan pemahaman saya tentang Nili, dia memang seseorang yang tidak mematuhi aturan dan sering melakukan sesuatu yang keterlaluan. Namun, ada satu hal yang tanpa keraguan, dia memiliki hati yang lurus. Jika Sekte Catatan Surgawi akan terjerumus ke dalam malapetaka, dengan kepribadian Nili, ia akan melindungi Sekte Catatan Surgawi bahkan dengan mengorbankan nyawanya, kata Ye Ziyun dengan penuh kepastian. Kenapa kau begitu yakin? Tanya Nangong Xianyin saat dia mengangkat alisnya sedikit. Dengan pengertianku tentang dia, Ye Ziyun mengalihkan pandangannya ke kejauhan saat dia membenamkan dirinya ke dalam kenangan yang jauh. Dari tempat kita berasal, ada sebuah tempat bernama Kota Glory. Itu menderita serangan binatang buas yang abadi dan menghadapi kehancuran kapan saja. Kami masing-masing bertarung dengan berani dalam pertempuran demi keselamatan Kota Glory. Para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya telah mengorbankan hidup mereka untuk mencegahnya jatuh ke dalam bencana. Kemudian, kami mengetahui bahwa Kota Glory hanya bagian kecil dari dunia kecil dan dunia kecil hanya bagian dari dunia reruntuhan naga. Manusia dan iblis telah terlibat dalam perang tanpa akhir. Selama ini, Nili telah menggunakan setiap hal yang mungkin berarti, beberapa dengan kehendaknya sendiri dan beberapa melawan kehendaknya sendiri, tetapi tujuannya adalah untuk melindungi Kota Glory. Untuk Kota Glory, kami bisa melupakan hidup dan mati. Saat kita tumbuh dewasa, inilah kota asal kami. Mata Ye Ziyun berkedip dengan air mata berkilauan. Master Sekte, saya tidak yakin apakah Anda memahami perasaan yang saya maksudkan. Aku mengerti sedikit, kata Nangong Xianyin lembut. Secara logis, Nili memiliki eliksir suci di tangannya. Jika dia menyembunyikannya dengan baik dan hanya memberikannya kepada para murid Sekte Bulu Ilahi, dalam waktu kurang dari 10 tahun, kesenjangan antara Sekte Catatan Surgawi dan Sekte Bulu Surgawi akan menjadi setajam seperti siang dan malam, terutama untuk para ahli alam marsial Ancestor. Saya percaya Anda paling menyadari efek dari eliksir suci. Namun, Nili bersedia mengalihkan sebagian dari eliksir suci dan memberikannya kepada berbagai sekte ilahi. Semua ini karena Nili berharap agar 6 sekte ilahi menjadi lebih kuat. Bersama-sama, semua orang dapat berusaha untuk menangkis serangan sekte iblis. Ye Ziyun berkata sambil menatap lurus ke arah Nangong Xianyin. Dengan apa yang telah dilakukan Nili untuk semua orang, apakah Anda masih ragu dengan niatnya? Ini, Ziyun, kau salah. Aku tidak meragukan niat Master Sekte Ni. Hanya saja aku tidak bisa mendamaikan beberapa hal yang telah dia lakukan, Nangong Xianyin buru-buru menjelaskan. Jika Sekte Dewa Iblis akan datang lagi, apakah Anda berpikir bahwa Sekte Catatan Surgawi akan dapat mengirim musuh untuk mundur dengan kekuatannya saat ini? Jika Sekte Catatan Surgawi sama seperti sebelumnya, itu pasti akan hancur. Dibandingkan dengan duduk diam, mengapa tidak memberlakukan beberapa perubahan? Ye Ziyun memandang Nangong Xianyin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Nangong Xianyin terdiam lama. Ketika dia mempertimbangkan masalah ini, dia menyadari bahwa dia tak punya pilihan lain karena situasi yang menekan. Bahkan jika Nili benar-benar memiliki niat terbaik untuk Sekte Catatan Surgawi, metode sombongnya membuatnya tidak senang. Namun, bagaimana jika dia merasa tidak senang? Sekte Catatan Surgawi sekarang sangat lemah, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah menderita melalui itu. Ziyun, bantu aku memberitahu Master Sekte Ni bahwa Sekte Catatan Surgawi secara alami menyambut Sekte Bulu Ilahi. Selama itu tidak melakukan apa-apa, aku akan menutup mata, kata Nangong Xianyin dengan senyum sedih saat dia melambaikan tangannya. Baiklah, aku pasti akan memberitahu Nili, kata Ye Ziyun sambil tersenyum. Dia sangat senang melihat Nangong Xianyin menerima situasi itu. Meskipun dia adalah murid Sekte Catatan Surgawi, dia masih tunangan Nili, jadi dia secara alami berdiri di sisinya. Selain itu, mereka semua memiliki keinginan untuk melindungi Kota Glory, dan karena apapun yang dilakukan Nili adalah untuk Kota Glory, dia secara alami menyetujuinya. Selanjutnya, aturan Sekte Catatan Surgawi hanya menerima murid perempuan cukup kuno dan membutuhkan beberapa perubahan. Di halaman Nili, Nili duduk di sana saat dia diam-diam membelai pedang meteorit Dewa Petir. Sejak dia menelan fragmen pedang leluhur suci, Nili merasakan bahwa pedang meteorit Dewa Petir mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan dia tak bisa menahan perasaan kaget karenanya. Itu adalah misteri betapa perkasanya pedang meteorit Dewa Petir jika kekuatan penuh akan dilepaskan. Ye Ziyun berjalan masuk saat Nili membelai pedang meteorit Dewa Petir. Apakah Master Sekte Nangong setuju? Nili melirik Ye Ziyun dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana kau tahu? Ye Ziyun tersenyum sambil bertanya. Seperti kata pepatah, orang-orang tunduk pada kekuatan keadaan. Master Sekte Nangong tidak bodoh. Jika dia benar-benar menjadi terasing dengan Sekte Bulu Ilahi, dia tak akan bisa menanggung konsekuensi sama sekali.
Meskipun tahu bahwa kita memaksa tangannya, yang bisa dia lakukan adalah tunduk dengan patuh, kata Nili sambil tertawa riang. Bagaimana jika Sekte Catatan Surgawi tidak keberatan dengan hasil Internesin? Ye Ziyun melirik Nili. Internesin adalah menghancurkan keduanya. Lalu, sebuah kilatan sengit melintas di mata Nili. Kita hanya dapat memiliki perubahan Master Sekte. Aku percaya bahwa akan ada seseorang di Sekte Catatan Surgawi yang akan menikmati posisi Master Sekte. Memberinya lebih banyak eliksir suci dan menjalin ikatan dengannya pasti akan membuatnya menjadi lawan yang serius. Nili, sebaiknya kau tidak melakukan hal seperti itu. Ye Ziyun memikirkannya sebelum menghela nafas lega. Syukurlah, Master Sekte Nangong setuju untuk itu. Bisakah telur tetap tak terputus ketika sarangnya hancur? Kaisar Sage berharap untuk memperbaiki seluruh dunia reruntuhan naga. Tak ada cara bagi Sekte Catatan Surgawi untuk tetap benar tanpa mempertimbangkan yang lain. Dibandingkan membiarkan pemimpin yang biasa-biasa saja memimpin Sekte Catatan Surgawi dalam kehancuran, aku mungkin juga mengambil risiko, kata Nili. Syukurlah Nangong Xiangyin menyetujui. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ye Ziyun memandang Nili dan bertanya. Mengetahui betapa kuatnya keberadaan Kaisar Sage, Ye Ziyun merasa cemas. Panggil Ninger, Duan Jian, Du Ze dan yang lainnya. Kita akan kembali ke dunia kecil, kata Nili. Kembali ke dunia kecil. Setelah mendengar kata-kata Nili, mata Ye Ziyun bersinar. Namun, ketika dia tiba-tiba teringat bagaimana ayahnya sudah tidak ada lagi, sorot matanya redup. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan cara untuk menghidupkan kembali ayah mertua. Nili menepuk bahu Ye Ziyun dan berkata, baik. Ye Ziyun mengangguk dan menatap mata Nili dan berkata dengan tegas, aku percaya padamu. Melihat ekspresi tegas Ye Ziyun, Nili menariknya ke dalam pelukan. Gadis muda ini diam-diam membebani dirinya dengan terlalu banyak hal.